Terima kasih Pak Karni. Saya dengar tadi para pejabat di depan, senang juga dengarnya. Ya, saya dengar Pak Muldoko tadi bagus sekali, jelas arahnya. Ya, Bahlil apalagi, Menko-nya aja kalah cara ngomongnya sama dia. Ya, Pak Mahfud, Pak Joni, Pak Doni. Gak salah kan? Presiden pilih Bahlil. A good choice, a good choice. Karena dia berani berpikir out of the box. Karena ngeberesin Indonesia ini nggak bisa pakai cara-cara konvensional. Bung Karni, saya diundang ke sini untuk 1 tahun pemerintahan Jokowi. Saya juga bingung 1 tahun, bukannya udah 6 tahun gitu. Nah, memang 1 tahun bersama Pak Ma'ruf. Cuman Bapak Wakil Presiden kita ini antara ada dan tiada. Ya, kayak pelengkap doang. Jadi memang nggak bisa dihindarin, kita harus analisa pemerintahan Jokowi tahun ke-6. Nah, dalam tahun ke-6 ini, di luar sebelum COVID, sebetulnya sudah ada indikasi berbagai indikator ekonomi itu merosot sejak 1,5 tahun yang lalu. Kami berkali-kali katakan awas, lampu kuning, bisa lampu merah. Ya, karena primary balance itu negatif. Artinya buat bayar bunga utang aja harus ngutang. Ya, current account deficit tadinya negatif. Ya, dan sebagainya lah. Tax ratio termasuk paling rendah. Zaman saya Menko tahun 2000, tax ratio to GDP itu 11,5%. Hari ini 2019 10%, tahun ini mungkin karena COVID 8%. Ya, nah, even gak ada COVID, we are on the way into economic crisis. Kenapa? Hutangnya sudah sangat besar. Kalau 98 utang swasta yang besar, utang pemerintah sedikit. Tapi hari ini utang pemerintah yang besar termasuk BUMN, utang swastanya lebih kecil. Kenapa? Saya nggak bisa salahkan Pak Jokowi karena ide untuk membangun jalan tol baru di utara Jawa dari Banten ke Banyuwangi, saya yang bujuk Pak SBY pada waktu itu. Masa cuman Dendels mas yang bisa bikin? Malaysia bikin dari Kuala Lumpur ke Singapura, kepadatan lalu lintasnya 1/7 dari pantai utara Jawa. Kalau itu aja visible, ini mesti visible. Dia tanya, saran saya bagaimana, kita buka aja tender masing-masing 450 kilometer. Asing kita undang, kontraktor lokalnya nasional, kita nggak usah sibuk nyediain uang, yang penting return di dalam US dollarnya 11%. Ya, 2 tahun, 3 tahun pasti jadi. Tapi seperti biasa dikasih sama menterinya, semua saya susahnya sama Pak Karni, kita kenal semua, teman semua. Ya, kasihlah sama menteri-menterinya, dikasih konco-konconya, masing-masing 60 km, 60 km. Ya, nggak bisa raise money. Dan yang kedua ada section yang visible, padat lalu lintasnya. Ada yang nggak visible. Akhirnya setelah 10 tahun Pak SBY kebangun hanya 160 km jalan tol. Ya, saya dulu sarankan jangan pakai uang negara, investor aja. Uang negara, infrastruktur kita pakai buat di luar Jawa dan jalan kabupaten. Nah, waktu Pak Jokowi masuk dia kesel, kok masih 160? Dia perintahin aja BUMN. 1, beli lagi konsesi yang nggak dikerjain sama pemiliknya 10 tahun, kroni-kroni yang dulu dah, ya kan? Yang kedua, dia merintahkan BUMN untuk membangun jalan tol. Nah, BUMN ini kelakuannya biayanya 150%, 200% lebih mahal. Jalannya jadi jalan tol sepanjang pantai utara. Coba at the cost 150%, 200% lebih mahal. Utang BUMN-nya gede. Nah, kalau orang utangnya banyak, itu kayak petinju, udah goyang.
98 udah goyang, kena jab. Sinarmas nggak bisa bayar 13 miliar dolar. Akhirnya krisis. Hari ini udah ada jabnya, yaitu 44 perusahaan keuangan, non-bank, asuransi, macam-macam gagal bayar 500 triliun. Inilah jabnya gitu. Nah, yang kedua, banyak yang nggak paham. Kalau utang sudah terlalu banyak, maka untuk membayarnya bunganya kita harus minjem. Yang kedua, setiap kali pemerintah menerbitkan SUN, dana publik, likuiditas publik kesedot. Kesedot karena bunga SUN 2% lebih mahal dari deposito. Yang kedua, dijamin 100%. Padahal kalau ditaruh di bank yang dijamin hanya 2 miliar per nasabah per bank. Tapi beli SUN 1 triliun dijamin. Apa yang terjadi? Setiap kali pemerintah nerbitin SUN, sepertiga dari likuiditas di ekonomi kesedot untuk beli SUN. Apa dampaknya? Pertumbuhan kredit tahun lalu hanya 6%. Kalau ekonomi kita normal 15-8%. Hari ini sampai bulan Oktober ini hanya 3%. Itulah yang memukul daya beli, Mas Bahlil. Bukan hanya regulasi, ya kan? Bagaimana you mau hidup kalau uang yang beredar pertambahan kreditnya hanya 3%. Belum alokasi untuk usaha kecilnya hanya 17% dari 3% itu. Jadi di bawah nggak ada likuiditas. Inilah yang memukul kenapa ekonomi Indonesia merosot. Regulasi penting, birokrat kita brengsek, yes. Kerjanya meres pengusaha, meres siapa aja, yes. Itu kita benahin. But it is not the only dan the key problem. Ya, saya zaman Gus Dur regulasinya biasa-biasa aja. Ekonomi masuk kita -3, 21 bulan kita naikin ke 4,5%. Gaji pegawai negeri Mas Muldoko ABRI waktu itu kita naikin 125% dalam 21 bulan. In order to pump the purchasing power sehingga retailnya hidup. Kredit usaha kita benahin yang di BPPN. Saya stretch, saya kurangi bunganya dan sebagainya. Nah, poin saya adalah betul kita paling brengsek dalam regulasi. Tetapi apakah solusinya dengan bikin undang-undang yang 900 halaman? Nanti dibikinin PP-nya lagi, nambah lagi 500 halaman. Total jangan-jangan jadi 1.500 halaman. Siapa yang bisa baca itu? Ya, kalau betul mau menyederhanakan, cukup 100 halaman undang-undangnya. Itu saya salut, jagoan. Tidak ada keraguan, tidak perlu bikin PP lagi. Nah, sehingga nanti pengusaha mau tahu undang-undang Indonesia, dia harus bayar lawyer mahal buat belajar pasal-pasal, ada yang kontradiksi dan sebagainya. Dan yang kedua, Mas Bahlil kan pengusaha udah pengalaman. Dikatakan di situ ini gratis, itu gratis. Emang birokrat akan kasih saudara izinnya? Dia justru perlambat. Ya, kalau mau gratis sana aja ke presiden, ke televisi aja. Iya kan? Akhirnya kalau nggak nyogok istilahnya nggak jalan tuh barang. Iya kan? Jadi the key is not just streamlining, mengurangi regulasi, key tindak tegas birokrat yang kerjanya meres ini. Ya, dan saya udah pengalaman, saya di Bulog lembaga nomor 2 paling korup setelah Pertamina zaman Pak Harto. Iya kan? Kita pecat 26 kepala dolok dan direktur, baru kapok semua. Kita streamlining peraturannya. Dan saya kasih di birokrasi yang paling sibuk, saya kira kita kenal semua divisi SPJ perjalanan, sampai lembur-lembur. Ya, Riza Ramli kemana-mana seluruh Indonesia, cuman pulang semalam nggak mau dibayarin sama pejabat lokal. Akibatnya yang lain malu, divisi perjalanan jam 12 udah berhenti, ya, baru
biasanya tuh sampai malam. Biaya SPJ drop 60%. So what are needed is a strong yang brengsek hajar gitu lah. Itu jauh lebih bermanfaat dari bikin undang-undang 1000 halaman, ya kan? Bahkan potong aja 100 halaman supaya jelas, nggak usah lagi ada peluang untuk PP dan sebagainya. Nah, pertanyaannya dalam kaitan ini tadi, kita bakal recover nggak ekonominya ini? Kalau kondisi normal itu kayak huruf V, victory, anjlok, naik lagi. But the way saya lihat Indonesia hari ini bakal huruf W. Anjlok, baik sedikit, habis itu bakal anjlok lagi. Ini akan lama. Kenapa? Saya nggak ada waktu buat jelaskan di sini. Ada banyak faktor, ya kan? Kenapa ini bakal huruf W? Nah, dari awal, pada awal corona, saya berkali-kali kasih wawancara. Saya minta pemerintah fokus di 3 hal saja. 1, hajar corona, perlu 300 triliun. Kasih makan yang miskin, yang nggak mampu, sediakan 300 triliun untuk 4 bulan. Yang ketiga, naikin produksi pangan 200 triliun. Total hanya 800 triliun. Kita punya uang kalau prioritasnya jelas. Tetapi apa yang terjadi? Pak Jokowi sambut ide saya. Menggunakan istilah saya. Kita harus menggunakan realokasi anggaran strategis. Bagus. Then I look at the number. The numbernya nggak berubah. Masih ada proyek ini, proyek itu. Mau bikin ini, mau bikin itu. Come on. We are in the crisis. Prioritas harus jelas. 98 semua proyek besar kita hentikan. 2 tahun ada uang lagi, kita mulai lagi. Nah, akibatnya biaya penanganan krisis makin lama makin besar. Dan we don't have the money. Kita nggak punya uang. Caranya minjem lagi dengan bunga 2%. Lebih mahal dari negara lain. Banyak yang nggak ngerti kenapa si Menteri Keuangan terbalik dapat hadiah. Sederhana kok. Misalnya Bung Joni Plate di bank. Dia pasang plang yang mau minjem bunganya 15%. Saya datang ke Pak Joni di Rutbank, saya mau minjem, saya mau bayar bunga 17% selama 10 tahun. Pak Joni langsung angkat saya, ajak main golf, kasih hadiah macam-macam. As simple as that. Nah, tidak ada Menteri Keuangan lain yang dapat hadiah macam-macam karena mereka pelit. Mereka datang ke bank, ke Pak Joni, dia bilang 5%, 12% bisa nggak Pak Joni 13% aja. Begini, itu yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Singapura, Jepang, sama Cina. Kalau minjem bukannya lebih mahal. Nah, dampaknya itu besar sekali. Kalau selisih bunga 2%, minjem 10 miliar dolar, 10 tahun bunga berbunga, tambahan bunganya nambah 1/3, 3 miliar dolar. Yang bayar nantinya buntutnya rakyat kita. Mohon maaf, ya ini tindakan kriminal Mas Muldoko. Kita belum sableng aja. Kalau kita sableng kita tuntut Menteri Keuangan ini. Lu ngerugiin negara loh. Di negara lain lu dihukum. Ya. Nah, poin saya adalah makanya saya sebut Menteri Keuangan terbalik. Terbaik buat debitur, buat bank yang kasih pinjam, terbalik buat rakyat Indonesia. Nah, kembali ke tadi, budget krisis makin lama makin besar, dan we don't have the money. Solusinya minjem uang lagi dengan bunga lebih tinggi. Yang kedua, paksa Bank Indonesia buat nyetak uang, walaupun bahasanya sopan. Bahasa teknisnya itu Bank Indonesia diwajibkan membeli surat utang pemerintah di pasar primer. Primer itu langsung Bank Indonesia beli. Harusnya Undang-Undang BI yang lalu hanya boleh beli di pasar sekunder. Nah, saya tahu Gubernur Ferry nolak, tapi ditekan terus. Ya, dan dia juga akhirnya nyerah, udah nyetak model uang begitu hampir 500 triliun. Dan ini berbahaya. Ya, tiba-tiba ada usulan diganti aja Undang-Undang Bank Indonesia, ya kan?
Yang kedua, ganti direksinya supaya yang lebih manut. Tapi poin saya, that is not the problem. Problemnya itu di sektor fiskal, di sektor real, bukan moneter. Jangan yang dikoplok-koplok ini moneter. Ini udah lumayan bagus kok. Jadi rather than focus on the real problem, kita itu cari masalah baru. Iya kan? Dan orang lihat nanti Bank Indonesia ternyata seperti lama-lama kayak zaman Bung Karno, Yusuf Mutadal, kerjanya nyetak uang. Lama-lama rupiah juga akan hancur. Nah, saya mau bahas sedikit tentang Undang-Undang Omni ini. Ya, saya minta waktu hanya 3 menit. Ini bisa dilihat dari 3 level. Satu level strategi, strategik, misi. Yang kedua level proses pembuatan. Yang ketiga keberatan yang sifatnya klaster-klaster sektor itu. Ini banyak teman-teman yang udah analisa pada level 3. Ini kurang, itu tambah, ya kan. Pada level proses juga udah banyak. Nanti kawan kita Pak Profesor dari UGM pasti bisa jelaskan di mana prosesnya itu cacat dalam prosesnya. Tapi saya ingin pada tujuannya. Tujuan Undang-Undang Dasar kita itu ada 3. Cerdaskan bangsa, sejahterakan rakyat. Yang ketiga, jaga rakyat kita. Belum ada pemerintah Bahlil, saya nggak tahu kalau saya dengar kamu ada concern sama usaha kecil. Tapi saya dengar pejabat pidato selalu untuk dari investor, oleh investor, untuk investor. Kagak ada negara di dunia yang kampanyenya begitu. Ya, bahwa kita perlu investor, yes. Tetapi to serve tujuan kita berbangsa, yaitu ketiga hal itu tadi. Nah, jadi kalau saya lihat paket undang-undang itu, ada yang namanya dagingnya. Wagyu, super wagyu. Apa itu? Yaitu konsesi tambang yang harusnya udah 30 tahun dikembalikan ke negara. Siapa di belakangnya diaturlah supaya dapat perpanjangan 20 tahun secara otomatis. Yang kedua soal tanah, tadinya ada batasan kepemilikan, tiba-tiba hilang. Dan yang kedua kasih 90 tahun. Inilah dagingnya, the super wagyunya. Siapa yang masukin ke dalam itu saya nggak terlalu penting. Tapi oligarki yang masuk dapat ini sekitar 100 atau 200 orang itu akan kekayaannya meningkat 10 sampai 100 kali. Ya. Siapa yang dapat? Nggak mungkin asing langsung. Ya, dan yang kedua adalah jangan lupa penguasaan tanah itu terkait dengan kredit. Saudara Bahlil dapat konsesi 1 juta hektar tanah, itu 10 miliar meter persegi. Divaluasi 10.000 per meter persegi, nilainya 100 triliun dan itu murah 10.000 per meter persegi. Esensinya Pak Bahlil bisa dapetin kredit 70%, 70 triliun. Pengusaha biasanya dipakai di daerah itu paling hanya 10-20 triliun, sisanya dia flip lagi kemana. Jadi ini betul-betul jalan ekspres untuk memperkaya oligarki yang sudah super kaya di Indonesia. Ya, nah tanpa mengurangi hak-hak buruh dan lain-lain, orang kaya ini mau ngapain lagi sih? Iya kan? Kok tega-teganya? Iya kan? Udah super kaya dengan dapat daging super wagyu ini masih mau memeras benefit dari buruh dan lain-lain. Nah, dalam kaitan ini pendiri Republik kita, Hatta semua sekolah di Belanda, di Eropa pada saat depresi tahun 20-30. Mereka mengerti bahaya dari kapitalisme ugal-ugalan. Itulah mereka dengan sengaja pilih Undang-Undang Dasar 45 itu di tengah. Tidak ikut sistem komunis yang otoriter, tapi nggak mau juga kapitalisme ugal-ugalan. Mereka maunya di tengah. Karena mereka lihat sendiri dampak negatif daripada depresi.
sebetulnya idealnya di kepala mereka itu adalah model negara-negara Skandinavia. Hari ini kesejahteraan rakyatnya paling tinggi, fasilitas buruhnya paling bagus, pendidikan paling bagus di dunia, tingkat kebahagiaan paling tinggi di Skandinavia. Istilahnya itu welfare state, negara kesejahteraan. Itulah Bung Hatta yang menyusun undang-undang dasar kita. Di kepalanya sebetulnya model negara Skandinavia, termasuk koperasi yang punya rantai sama produksi. Bahlil, kami udah bagus sekali bongkar segala macam peraturan yang brengsek itu. But that's not enough. Kamu masih sikat bujukin Jokowi, sikat birokrat yang brengsek. Tapi kalau perlu naikin gajinya, ya kan? Karena peraturan bisa bagus, 1000 halaman. Ada 4 di situ aturan, bikin UKM gratis, bikin ini gratis. Emang birokrat di bawah ngerjain kita? Come on, you know it better. Kalau nggak nyogok nggak jalan tuh barang. Oleh karena itu lebih bagus tindak birokrasinya, tindak korupsinya. Justru investor senang. Masalah kita kan pejabat menghambat karena dia pengen memeras. Ya, dan itu nggak terjawab dengan undang-undang ini karena tidak ada penekanan terhadap reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh. Hanya by rule and regulasi. Terima kasih. Saya mohon maaf saya kelebihan. Iya. Kalau boleh saya ingin appeal kepada Menko Polhukam, Pak Mahfud dan Pak Muldoko. Itu cara-cara polisi menangkap para aktivis. Seolah-olah mereka teroris. Jumhur itu ditangkap jam 4 pagi oleh 30 polisi. Dobrak pintunya, istrinya masih pakai night gown, nggak ada waktu buat ganti baju. Jumhur sendiri luka bekas operasi empedu, mau ambil obat aja nggak dikasih. Ini kalau begini, saya pernah ditahan sama pemerintah Soeharto, Pak Muldoko, ya penjara militer, sopan-sopan tuh perwira TNI waktu itu. Ya, kita diperlakukan with respect, mahasiswa dan aktivis. Ini jenderal polisi korup, nggak diborgol. Mahasiswa aktivis diborgol. Ya, taipan-taipan yang brengsek, Joko Chandra bebas tangannya lepas begitu. Apaan ini? Nah, dulu yang memperjuangkan agar TNI, polisi dipisahkan dari TNI adalah pemerintahan Gus Dur, Pak Mahfud, saya, ya kan. Maksudnya supaya polisi jadi kekuatan pengayom rakyat. Tapi hari ini pada waktu itu kita hapuskan dui fungsi. Hari ini TNI tidak dui fungsi, polisi multifungsi. Anggarannya 125% dari 3 angkatan. Dan kelakuannya itu, mohon maaf deh. Saya banyak teman-teman polisi, tapi aktivis orang pergerakan itu bukan teroris dan tidak akan bikin kapok. Misalnya aktivis ditangkap gitu terus kapok, enggak. Teman-temannya malah makin bandel. Jangan gitulah, pakai cara yang elegan. Belanda aja treatment pemimpin pergerakan kita sopan-sopan, ya kan? Ini udah merdeka mau kembali lagi kepada sistem fasis. Terima kasih.